Yang pertama, pembahasan daripada sebab tayamum faqdul ma, tidak adanya air. Apa maksud tidak ada adanya air? Ay al-ajzus anis istimalil ma, imma li faqdihi hissan aw li faqdihi syar'an. Tidak mampu, tidak bisa dia memakai air untuk melakukan sucian, baik hadas kecil maupun hadas besar. Baik dak kati air tadi secara hissi ataupun dak ada air tadi secara maknawi. Apa itu secara hissi tidak ada air? Memang banyu tu dak kati ni. Memang banyu tu dak kati ni. Sudah dicari sana, dicari sini, muter sana, muter sini, dicari-cari, diusahakan, diikhtiarkan, tidak ketemu banyu. Itulah yang disebutkan tidak ada air secara hissi. Memang dak punya dak kati banyu. Yang kedua, lifaqdihi syar'an, karena sebab syar'an. Al-faqdu hal hissi bi an la yajid al-ma' bil kulliyah ba'da al-bahath anhu. Yang pertama, tidak ada air secara hissi yang tadi sudah kita sampaikan, dengan syarat setelah dia mencari banyu tadi. Ya tak? Jangan di sekitar sini, di sini dia, di rumah dia di sini misalnya, dah ganti banyu dah betul. Seluar sini dah atik juga, seluar situ dah diterima macam itu. Tapi dia harus usaha dulu, ikhtiar dulu, nyari sana, nyari kampung situ, nyari RT situ, dicari ni kan. Sampailah memang kalau sudah tidak punya, sudah baru diterima. Yang kedua, al-faqdul syar'i. Apa itu faqdul syar'i? Tidak ada air secara syar'i. Yang pertama, ada 4 penjelasan. Faqdul ma secara syar'i ada 4 penjelasan. Kalau hissi tadi cuma sikok, memang tak kasih air setelah dia keliling menjadi. Kalau syar'i ada 4 maknanya. Yang pertama apa? Wajadal ma walakin yahtaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaram. Sudah yang ana sampaikan juga tadi, adanya air, tapi air tadi dibutuhkan untuk hayawan muhtaram. Ada beberapa ekor hayawan muhtaram sama ghairah muhtaram kita sebutkan. Pokoknya hayawan muhtaram itu selain hayawan ghairah muhtaram, maka dia dimasuk muhtaram, yang harus dihormati, dimuliakan. Tapi kalau tidak termasuk, berarti dia ghairah muhtaram, tidak perlu kita menghormati dia. Siapa baik disebutkan. Jadi yang pertama, ada air, tapi air tersebut dibutuhkan untuk hayawanin muhtaram, untuk hewan yang dihormati. Aw wajaduhu yuba' bi aktsari min thamanil mithil. Atau setelah dia mencari air, didapatkan ada orang jual banyu. Sudah cari-cari, ada akhirnya dapat dia orang jual banyu. Tapi orang ini jual banyu dengan harga melebihi dari harga biasanya. Di munjutinya harga, dintaknya harga. Tak biasa harga banyu sekian. Ketika dia tahu orang lagi susah banyu, mulai dinaikinya dah. So, banyu tadi dah mampu dia beli, dah sanggup dia beli. Kenapa? Karena harga banyu tadi mahal, bukan dari harga biasanya. Maka dia masuk ke dalam syarat maknawi, syar'i. Boleh dia tayamum. Sudah nyari banyu, ada yang jual tapi harganya mahal, tak apa-apa, dia nak tayamum. Yang ketiga, awajadahu wa kana bainahu wa bainal ma'i mani'un kasab'u. Ada banyu, tapi untuk dia nak ngembek banyu tadi, ada suatu hal yang menghalangi dia, yang mana halangan tersebut membahayai dia. Tak? Kalau dia masuk dan ngembek banyu, takarannya nyawa dia. Tak? Tahu dia di situ ada banyu dah, ada banyu di situ. Tak? Tapi nak ke situ tu serem. Belum ada begalnya, ada banditnya. Atau kalau di hutan ada binatang buas, singa, harimau, serigala dan lain sebagainya. Dia tahu di situ ada banyu, tapi untuk mencapai ke tempat tersebut ada suatu hal yang menghalanginya, yang membahayakan nyawanya. Maka boleh dia tayamum. Diperbolehkan. Keempat, aw wajadahu walakin khafal marad man ista'malihi. Ada air
Walaupun air itu di rumah dia dewek aduh. Tapi kalau sebab dia sakit, yang tidak bisa sakit tersebut terkena banyu, maka boleh untuk dia tayamum. Jadi tidak ada air di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama hissi, yang kedua maknawi. Kalau hissi memang benar-benar air tersebut tidak ada, setelah dia berusaha mencari air tersebut ternyata tidak didapatkan. Wa syar'i, tidak ada air tadi secara syar'i. Di sini ada 4 makna yang sudah kita sebutkan tadi. Yang pertama, ada air tapi air tersebut dibutuhkan untuk hayawanin muhtaram. Ada air tapi dijual dengan harga lebih mahal dari harga biasanya. Ada air tapi untuk mencapai ke tempat air tersebut terdapat suatu penghalang yang membahayakan dirinya. Yang keempat, ada air tapi takut akan sakit yang ada di dalam tubuhnya, yang ada pada dirinya, sehingga membahayakan dirinya apabila menggunakan air. Paham sampai di sini? Paham ya? Jadi sebab seorang melakukan tayamum itu ada 3. Yang pertama, tidak adanya air. Dan yang pertama, tidak air tadi sudah kita jelaskan. Paham ya? InsyaAllah bisa dimengerti. Tidak ada air, banyak penjelasannya tadi yang sudah kita sampaikan. Kalau nak dijelaskan sikok-sikok sih tidak masalah sebenarnya, tapi panjangnya. InsyaAllah dengan apa yang disampaikan tadi sudah paham, sudah mudah dimengerti. Bismillahirrahmanirrahim.